Halo Tidars, kembali lagi di Expos Eksekutif Podcast BMKM Untidar 2021. Tepuk tangan dong. Dan di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang belakangan ini ribet banget ya, ribet terus banyak rapat kemana-mana. Tadi bilang kalau 2 hari ini baru tidur 4 jam. Aduh, gak sih bilangin juga dia. Oke, selamat datang Hairin Aisyah. Halo, selamat. Balik semangat toh. Oh iya. Aduh, ini harus berjalan Harus semuanya. ini. Oh, iya, betul. Gimana kabarnya, Ais? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, gimana nih sama teman-teman semuanya? Ya, seperti biasanya kita tapping-tapping buat expose dong. Oke. Mantap. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin tentang hal yang sangat menarik. Karena teman-teman mahasiswa biasanya tertarik banget sama kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama departemennya punyanya Ais. Oke, mungkin bisa kenalan sendiri dong. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Hairin Aisyah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2018 di sini. Kebetulan saya diamanai sebagai ketua departemen dari Departemen Pengabdian Masyarakat yang tergabung dalam bidang jaringan dan relasi. Wow, mantap. Yeay. Jadi teman-teman udah tahu kan kita mau bahas apa? Kita akan membahas tentang pengabdian masyarakat. Dan apa sih pengabdian masyarakat? Oke, pasti teman-teman di sini sudah nggak asing ya dengan Iya. pengabdian masyarakat itu. Pasti nggak jauh-jauh dengan ketemu langsung gitu dengan masyarakat. Nah, tapi secara apa? Secara pengertian pengabdian masyarakat sendiri itu adalah departemen yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat dan juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sosial masyarakat. Namun nggak hanya gerak di sosial masyarakat aja nih, pengabdian masyarakat itu kita juga gerak di isu-isu sosial seperti isu lingkungan, Lingkungan. lingkungan dan juga fokus dari pekerjaan kita itu selain pengabdian yaitu ada pendidikan, pemberdayaan dan juga kemanusiaan. Kemanusiaan lengkap sekali dan udah kelihatan kan dari pengertiannya aja itu sangat-sangat complicated gitu ya. Iya, betul. Habis ini kita mau nanyain tentang program kerjanya. Mungkin dari teman-teman nanti kalau ada kayak open recruitment atau ada open volunteer bisa diperhatikan ya, karena di Dima ini, katanya Dima ya? Iya, betul. Dima akan ada banyak program kerja. Mungkin boleh jelasin dikit-dikit dong. Oke. Program kerja tahun ini di Dima apa aja sih? Ya, memang pengabdian masyarakat sendiri di BMKM Untidar 2021 ini memiliki program kerja yang dibilang cukup banyak ya daripada departemen-departemen yang lain gitu. Kita cukup padat, per bulan itu kita pasti ada program kerja baru gitu. Nah, sejauh ini dari Departemen Pengabdian Masyarakat itu kita ada sekitar 10 program kerja. 10 program kerja. Yang pastinya nanti akan melibatkan banyak mahasiswa Universitas Tidar terutama. Iya. Gitu. Untuk program kerjanya itu alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan satu program kerja namanya School of Social Society, yang mana itu target dari peserta School of Social Society ini adalah mahasiswa semester 4 ke bawah gitu ya. Jadi teman-teman yang masih fresh gitu ya. Iya, betul sekali. Kita sebenarnya sasarannya adalah mahasiswa baru. Iya, ngomongin School of Social Society itu tuh tujuannya apa? Terus akan digunakan ya? Diarahkan kemana gitu? Oke. School of Social Society ini sebenarnya tujuannya adalah sebagai wadah dari mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian yang ada di masyarakat, untuk wadah tempat belajar bagi mahasiswa untuk siap gitu terjun langsung ke masyarakat seperti itu. Nah, kemudian apa lagi tadi mau diarahkan kemana? Mau diarahkan kemana? Jadi selain sebagai wadah untuk belajar, nantinya teman-teman dari School of Social Society ini akan kita arahkan
jadi kan itu bentuknya sekolah, sekolah seperti sekolah pada umumnya. Itu pasti akan belajar di kelas dan juga terjun langsung ke lapangan. Nah, sama nih sekolah social society ini nantinya kita akan belajar di kelas terlebih dahulu, kita mendatangkan materi seperti itu gitu ya, betul, narasumber untuk memberikan ilmu-ilmu pengabdian kepada teman-teman sekolah social society ini sebelum akhirnya nanti mereka terjun langsung ke masyarakat. Berarti nanti akan ada ilmunya dan juga akan ada pengaplikasiannya, ya seperti itu. Betul, ya sama halnya seperti sekolah. Oh, luar biasa sekali. Dan kalau ngomongin kan kemarin open recruitment ya itu ya. Iya, betul. Dari antusias teman-teman mahasiswa Untidar itu gimana? Apakah yang daftar dikit atau banyak atau gimana? Dari target yang ditentukan sama teman. Alhamdulillah sekali ya, kemarin itu kita sempat agak pesimis karena memang sekarang itu kan kita online gitu. Betul. Kemudian mahasiswa baru banyak yang belum datang ke sini gitu untuk ikut rekrutmen ini gitu. Terlebih lagi mereka juga pasti nggak paham gitu, paham kan karena mereka sebelumnya online dan nggak terlalu sama organisasi kegiatan di kampus gitu, belum begitu mengerti. Kemarin tuh pas hampir mendekati penutupan itu kami benar-benar hanya beberapa pendaftar saja, tapi ternyata -1 malamnya sebelum siangnya itu kami tutup, ternyata alhamdulillah membludak pendaftarnya dan itu melebihi target dari yang kita rencanakan sebelumnya. Mantap sekali, luar biasa. Jadi itu juga sebagai bukti kalau teman-teman mahasiswa Untidar itu jiwa sosialnya juga tinggi ya. Betul, animo teman-teman mahasiswa Untidar untuk melakukan pengabdian itu ternyata luar biasa sekali. Kalau tadi kita udah ngomongin salah satu program kerjanya yang kemarin udah dilaksanakan dan sekarang udah ketemu kan wajah-wajahnya dan besok akan dibekali, bisa dibilang seperti itu. Iya, betul sekali. Minggu ini. Iya, minggu ini. Oke, semangat buat teman-teman dari SOSS ya singkatnya. Iya, dari SSS. Nah, selain dari program kerja yang tadi udah dijelasin, School of Social Society, selain itu apa lagi? Oke, kita ada program turunan sebenarnya, program dari tahun lalu yang memang akan terus berkelanjutan gitu sampai ke depan, yaitu Desa Binaan. Ya, kemudian dekat-dekat ini kita ada event Ramadan. Kita melaksanakan Ramadan berbagi. Untuk temanya tunggu saja. Ya, kemudian ada Baksos Universitas, nantinya itu juga dibawahi oleh pengabdian masyarakat juga. Kemudian Live In, yang mana nantinya ini menjadi program terakhir gitu, sebagai penutup rangkaian seluruh program kerja dari pengabdian masyarakat. Nah, itu nanti kita akan nginep seperti KKN gitu. Nah, ini pesertanya teman-teman SSS dan juga dari PMKM sendiri. Dari pengurusnya ya, dari fungsionarisnya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, ini ada program kerja baru yang diharapkan nantinya ini akan menjadi wadah yang benar-benar yang sudah ditunggu-tunggu gitu sama mahasiswa, yaitu Untidar Mengajar dan Memotivasi, teman-teman. Untidar Mengajar dan Memotivasi, mungkin boleh dijelasin dikit itu tuh apa sih gitu? Iya. Jadi Untidar Mengajar dan Memotivasi ini nanti akan menargetkan teman-teman dari mahasiswa Untidar yang minimal semester 4. Berarti ini minimal. Iya, minimal semester 4 yang nantinya ini akan dibawa ke pelosok-pelosok yang ada di Kota Magelang. Jadi teman-teman di sini nanti akan membuat sebuah pengabdian seperti itu, khususnya untuk anak-anak dan juga pendidikan ya, karena Untidar Mengajar, dan nantinya mereka ini akan dibawa ke pelosok-pelosok untuk memberikan untuk memberikan inspirasi dan juga motivasi mereka untuk agar tercipta stimulus gitu untuk anak-anak pelosok negeri yang mungkin kurang minat gitu terhadap pendidikan dan juga terutama di era pandemi seperti sekarang ini kan anak-anak banyak yang kurang ini. Kalau ngomongin urgensi dari masyarakat di sini seperti itu ya, untuk tingkat kepeminatan, minat untuk berpendidikan atau melanjutkan sekolah itu juga cukup minim ya, banyak yang masih belum mengetahui padahal seperti itu. Iya, betul sekali, terutama di pelosok-pelosok negeri ya, pelosok-pelosok Magelang gitu. Pelosok negeri. Iya, karena Magelang ini terbagi atas kota dan kabupaten. Nah, di kabupaten ini yang memang aksesnya masih masih jauh gitu dari modern, yang masih banyak sekali seperti di daerah-daerah atas, daerah lereng Merbabu itu kan memang masih dari kota itu masih jauh, kemudian akses ke dunia modern internet itu masih sangat sangat susah sekali. Jadi mindset mereka itu masih terhadap pendidikan tuh belum yang begitu
merasa kalau Bima itu penting gitu. Iya, belum prioritas ya. Iya betul Belum sekali, prioritas karena utama. ya mereka masih punya budaya-budaya yang masih mereka Pegang. masih mereka pegang dari Pegang. dulu-dulu benar. gitu. Jadi mereka masih susah untuk ini meninggalkan Benar, itu. benar. Seperti itu. Jadi pendidikan tuh ya yang penting Mm-mm. sampai SD atau sampai SMP aja, nanti kan juga hidupnya nggak yang ini. Iya, Karena banyak dari masyarakat kita yang masih ngerasa kalau sekolah tinggi-tinggi nanti minterin gitu. Minterin, Nah, bener. seperti itulah. Ya sebenarnya juga ya betul apa yang dikatakan sama Ais ya. Jadi untuk minat masyarakat yang apalagi yang ada di pelosok desa gitu loh, pendidikan itu masih bukan menjadi prioritas utama. Dan datangnya Dima itu untuk bisa memberikan apa ya, wadah ya bisa dibilang seperti Iya, itu, betul. motivasi atau sharing-sharing nanti biar teman-teman atau yang ada di pelosok desa bisa sedikit banyak mendapat wawasan pengetahuan seperti itu ya. Betul sekali. Kalau ngomongin dari tadi udah dijelasin, ternyata di Dima itu banyak banget prokernya, ada 10. Terus juga di berbagai proker itu tuh ada open recruitment. Gimana cara Ais bisa mengkoordinasikan? Kan kamu juga punya staff departemen juga ya. Terus kamu juga punya bisa dibilang teman-teman baru yang dia sekolah di situ dan harus diurusin sama Dima. Gimana bisa mengkoordinasikan dan bisa ya membawa mereka ya bukan hanya ikut aja gitu loh, tapi ada moral atau value yang didapatkan dari mereka. Ya memang kan dalam suatu pengabdian masyarakat itu kita nggak bisa memaksa gitu, karena kan itu memang kegiatan sosial dan itu kan datangnya dari hati kita gitu. Nah memang kalau misalnya memang teman-teman yang ingin mendaftar atau yang ingin berkegiatan sosial, kita sangat terbuka sekali. Benar. Nah ketika memang kita nggak bisa menjanjikan, mungkin kalau teman-teman di open recruitment yang lain itu mereka menginginkan sesuatu, misalnya seperti reward. Dan di sini ada rewardnya iya gitu betul. Nah di sini kami harap teman-teman itu nggak hanya mementingkan itu gitu, karena menurut aku dari pengabdian masyarakat ini itu yang terpenting bukan hanya tentang seberapa banyak program kerja, seberapa banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, tapi juga seberapa besar dan seberapa ikhlas kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk sama manusia dan sama masyarakat, seperti itu sih. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan dong. Jadi emang nggak ada salahnya dan nggak salah kalau seumpama Ais itu menjadi kepala departemen pengabdian masyarakat, karena dia tuh sebenarnya jiwa sosialnya udah terbentuk dari semoga ya. Dan tadi quotes itu bisa digaris bawah ya teman-teman, memang bukan seberapa besar tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi walaupun kecil gitu ya. Dan jangan pernah mengharapkan untuk kita mendapatkan reward dan sebagainya, karena menurut aku sendiri gitu, namanya pengabdian atau kita ikut organisasi itu kita akan mendapatkan feedback, tentunya akan mendapatkan manfaat walaupun nanti jangkanya panjang dan sebagainya gitu. Betul sekali. Terus juga lanjut lagi nih. Dari tadi udah ngomongin tentang program kerja, terus udah ngomongin agak dibuka-buka dikit tuh program kerja yang besok akan dilaksanakan sama Dima. Nah, untuk staff yang ada di Dima sendiri atau struktur yang ada di Dima sendiri gitu, bagaimana cara Ais membagi gitu? Apakah ada pembagian di dalamnya yang mengurusi ini dan ada berapa sih anak-anak Dima gitu? Nah ya, sama seperti program kerja yang banyak, anak-anak Dima juga mempunyai staf yang paling banyak gitu. Yang banyak. Di departemen yang ada di KM Pendidikan dan Muda 1 ini, kami sama saya itu ada 12. Iya, 12 orang. 12. Yang mana ini dibagi menjadi internal dan eksternal. Yang mana internal ini nanti mereka akan mengurusi program-program kerja yang ada di internal dan juga yang eksternal. Begitupun sebaliknya dengan yang eksternal. Seperti itu. Jadi dibagi dua ya, antara internal sama eksternal gitu. Dan Ais akan mengkoordinasikan semuanya itu. Iya. Mantap sekali. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol banyak banget. Terima kasih Ais sudah ngobrol. Tapi ada pertanyaan terakhir sih. Mungkin kamu bisa menekankan sepenting apa sih kita sebagai manusia atau mahasiswa melakukan pengabdian itu, dan harapan Ais untuk Dima tahun ini di BEM itu seperti apa? Ya, ada satu quotes yang sebenarnya masih jadi quotes favorit saya sampai saat ini tentang pengabdian. Nah, jadi katanya kalau setiap dari diri kita itu adalah bagian dari pergerakan. Maka dari itu
mari sama-sama berpikir cerdas dan juga berkontribusi untuk kepentingan masyarakat luas. Gitu. Tepat. Dua orang menjadi saksi bisu di belakang kamera ini. Harapannya untuk Dima ya semoga Harapannya? kita selalu solid karena kan memang pengabdian masyarakat ini mengharuskan kita untuk terjun langsung ke Benar. masyarakat, menghadirkan raga kita, Benar. bukan hanya ilmu atau otak kita aja gitu. Masyarakat membutuhkan tenaga kita. Nah, harapannya saya bersama teman-teman di pengabdian masyarakat ini selalu solid gitu. Solid. Dan terus menebar kebermanfaatan Oh, untuk mantap semuanya, sekali. untuk masyarakat dan juga untuk manusia. Wow, terima kasih Ais. Jadi tadi udah ditutup sama satu quotes dari Hoirin Aisyah selaku Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat BMKM tahun ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke seluruh platform sosial kalian. Karena memang kita akan selalu update selalu nih ya. Entah nanti ada expose atau ada konten-konten baru di YouTube-nya BEM. Terus juga jangan pernah kalian lupa untuk hidupkan lonceng notifikasinya. Karena biar nanti kalian gak ketinggalan informasi-informasi baru. Terima kasih Ais sudah datang. Luar biasa sekali. Semoga program kerjanya, Amin. semoga teman-teman dari Dima selalu bisa konsisten dan semangat membara untuk menebarkan segala bentuk pengabdian kepada masyarakat dan mahasiswa. Dan sampai di sini, terima kasih udah nonton Expose Eksekutif Podcast. Sampai jumpa di Expose selanjutnya dan bye-bye.